Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pencari kerja yang saya hormati dan saya banggakan. Di tahun 2025 ini, dunia kerja semakin terbuka luas. Tetapi persaingannya juga semakin ketat. Banyak lowongan kerja tersedia, tetapi tidak sedikit juga yang mengeluh. Kenapa saya belum juga terima kerja? Mengapa lamaran saya tidak pernah dipanggil-panggil? Nah, hari ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua 5 kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh para pencari kerja. Dan yang nomor 3, paling sering tidak disadari sama sekali. Video ini saya buat bukan untuk menghakimi teman-teman, tapi justru untuk membantu dan menyadarkan agar langkah teman-teman semua ke depan lebih terarah dan tepat sasaran. Ingat, rezeki itu memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tetap wajib berusaha dengan cara yang benar. Mari kita mulai dari yang pertama. Kesalahan yang pertama, terlalu pasif menunggu lowongan dan hanya menunggu informasi lowongan kerja datang sendiri. Ini kesalahan yang sering dilakukan oleh teman-teman pencari kerja. Banyak pencari kerja itu hanya bergantung pada grup WhatsApp, Telegram, atau menunggu info dari teman. Padahal saat ini informasi lowongan bisa teman-teman cek melalui website-website resmi perusahaan-perusahaan yang ada. Teman-teman tinggal buka dari handphone teman-teman sambil di rumah, buka informasi lowongan pekerjaan yang ada di website perusahaan, kemudian klik karir, kemudian membuat akun atau melamar pekerjaan di website tersebut. Tanpa kita membuat lamaran pekerjaan, ngeprint ijazah, ngeprint dokumen-dokumen, lamaran dan yang lain-lain. Teman-teman hanya cukup secara online untuk melamar kerja sekarang. Yang terpenting teman-teman itu aktif mencari informasi, mencari peluang lowongan pekerjaan dimanapun. Dan jangan dibatasi hanya mencari pekerjaan di lingkungan tempat tinggal kita. Karena dunia ini terlalu luas kalau hanya kita mencari pekerjaan yang dekat dengan rumah, apalagi di belakang rumah atau di depan rumah. Ingat, perusahaan tidak akan pernah mencari kita. Kita yang harus proaktif mencari mereka. Dalam Islam kita diajarkan juga untuk bergerak dan berikhtiar, bukan hanya duduk menunggu takdir. Kesalahan yang kedua, CV dan surat lamaran dibuat asal-asalan. Coba teman-teman tanya diri sendiri, apakah CV yang sudah teman-teman buat itu sudah rapi, sudah jelas, dan sesuai dengan posisi yang sudah dilamar? Atau satu CV untuk melamar semua posisi jabatan? Jadi teman-teman harus memastikan bahwa CV yang dibuat itu sesuai dengan atau relevan dengan posisi atau lowongan yang dibuka. Jangan satu CV untuk semua lowongan, untuk semua posisi. Kemudian teman-teman harus cek lagi, apakah surat lamaran yang teman-teman tulis sudah dengan niat atau hanya salin tempel, copy paste dari internet. Ingat, CV adalah cerminan dari keseriusan teman-teman. Kalau kamu tidak bersungguh-sungguh dalam melamar, bagaimana mungkin perusahaan yakin kamu akan serius dalam bekerja? Kesalahan yang ketiga, penampilan diri yang tidak disadari. Ini kesalahan yang paling umum, dan kesalahan ketiga ini yang paling sering tidak disadari oleh teman-teman pencari kerja. Berpenampilan menarik bukan berarti harus cantik atau tampan, tapi cukup bersih, rapi, sopan, bajunya disetrika, sepatunya bersih, rambutnya teratur. Itu semua menunjukkan bahwa teman-teman menghargai proses rekrutmen. Rasulullah SAW selalu tampil rapi, tampil bersih dalam setiap pertemuan. Karena itu juga bagian dari adab dan etika dalam Islam. Ingat, kesan pertama sangat menentukan.
Kesalahan keempat, tidak meningkatkan skill atau kemampuan. Nah, ini kesalahan yang keempat, pencari kerja setelah dia lulus kuliah, setelah lulus sekolah, tidak mau lagi belajar, tidak mau meningkatkan kemampuan, tidak mau meningkatkan skill. Padahal belajar itu tidak ada yang namanya tamatnya. Belajar itu setiap hari kita harus belajar, setiap hari kita harus improve, meningkatkan kapasitas kita, meningkatkan kompetensi kita. Karena itulah cara satu-satunya untuk mengurangi saingan, dengan cara meningkatkan daya saing kita. Kalau kita tidak meningkatkan daya saing kita, maka kita akan sulit untuk bersaing mendapatkan pekerjaan. Dunia kerja ini terus berubah. Perubahan itu butuh orang-orang yang adaptif, siap belajar hal-hal baru, bukan hanya mengandalkan ijazah lama. Pelatihan online sekarang banyak yang gratis. Ada pelatihan di Prakerja gratis, ada pelatihan di BLK, di pemerintah. Kemudian ada di platform digital seperti YouTube. Teman-teman bisa buka YouTube. Tidak ada alasan untuk tidak belajar. Tidak ada alasan untuk tidak mau belajar. Tidak ada alasan untuk tidak bisa meningkatkan kemampuan. Semuanya tersedia. Teman-teman bisa belajar dari YouTube. Handphonenya nggak ada kuota. Di pemerintah Kota Cilegon, di masing-masing titik kelurahan ada hotspot WiFi gratis. Teman-teman bisa manfaatkan di situ. Minta passwordnya untuk bisa akses internet di situ. Kalau teman-teman punya niat, punya kemauan untuk belajar. Jika hari ini teman-teman belum kerja, maka belajar adalah bentuk kerja kita. Allah pun menjanjikan derajat yang tinggi bagi orang-orang yang mau belajar, yang mau meningkatkan ilmunya. Kesalahan yang kelima, tidak jujur dalam membuat lamaran atau pada saat wawancara. Nah, ini kesalahan kelima ini yang paling fatal. Tidak jujur saat menulis pengalaman kerja atau saat wawancara kerja. Mungkin ada yang menulis pengalaman palsu, keahlian yang tidak sesuai, atau membuat CV terlihat hebat, padahal kenyataannya tidak. Teman-teman pencari kerja, HRD atau yang merekrut kita di satu perusahaan itu mereka sudah punya jam terbang dalam melakukan proses seleksi, proses wawancara. Mereka itu tahu mana yang bohong, mana yang jujur, mana yang memang dia berpengalaman, mana yang pengalamannya dibuat-buat, dia karang atau enggak. Teman-teman HRD itu tahu, dia bisa membaca kita, dia bisa melihat cara kita menyampaikan, melihat dari tanya jawabnya. Jadi teman-teman, janganlah tidak berlaku jujur. Satu kebohongan kecil itu bisa menggugurkan seluruh kepercayaan. Mari kita ulangi lagi sebentar. 5 kesalahan yang tadi, yang pertama, terlalu pasif menunggu lowongan. Yang kedua, CV dan surat lamaran dibuat asal-asalan. 3, penampilan diri yang tidak diperhatikan. 4, tidak mau belajar dan meningkatkan kemampuan. Yang kelima, tidak jujur saat melamar pekerjaan. Jika salah satu ada pada diri teman-teman hari ini, mari kita perbaiki mulai dari sekarang. Saya paham mencari kerja itu bukan hal yang mudah. Kadang kita lelah, putus asa, merasa tidak dihargai. Tapi yakinlah, tidak ada usaha yang sia-sia. Setiap lamaran yang kita kirim, setiap pelatihan yang kita ikuti, setiap doa-doa yang kita panjatkan, semua itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi hari ini kita belum berhasil, karena Allah sedang menyiapkan yang lebih baik dan lebih layak untuk kita. Jangan malu menjadi pencari kerja, jangan minder hanya karena belum punya pengalaman, teruslah berjuang, teruslah belajar. Rezeki itu bukan ditentukan oleh orang lain, tapi oleh Allah. Yang penting kita tetap berusaha dengan cara yang jujur, dengan semangat yang tulus, dan doa yang sungguh-sungguh. Semoga video ini bisa menjadi bahan introspeksi dan juga sumber semangat untuk teman-teman semua. Tetaplah menjadi pribadi yang jujur dalam segala hal. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kepercayaan adalah awal dari datangnya rezeki. Semoga teman-teman segera mendapatkan pekerjaan yang halal, berkah dan penuh kebermanfaatan. Amin. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.